Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anil ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-Hadits. Pertama-tama marilah kita memuji Allah dan marilah kita bersolawat kepada junjunan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Dan Al-Fakir berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah Aribat Manbal Hikmah dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kemajuan, membukakan rezeki keduniaan ataupun rezeki keilmuan, dan diberi keturunan yang soleh solihah, yang bertaat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, dan mentaati Rasulullah, dan begitu pula khidmat, hormat, nurut, tunduk kepada kedua orang tua. Karena apapun kita, sehebat apapun, seistimewa apapun, sepintar apapun kita, kalau kita tidak taat, tidak bakti, tidak nurut kepada orang tua, maka sia-sialah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena Nabi telah bersabda, ridallah fi ridhal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Jadi ridhonya Allah, senangnya Allah kepada siapapun itu adalah tergantung ridho ke orang tuanya, tergantung ridho kedua orang tuanya. Dan begitu pula bencinya Allah terhadap seseorang adalah tergantung bencinya kedua orang tuanya terhadap mereka itu. Jadi cintanya orang tua kepada anak itu adalah akan menjadi cintanya Allah kepada anak itu sendiri. Dan begitu pula semoga kita benar-benar dijadikan hambanya yang begitu senang bertobat, senang beribadah, dan dijadikan kita hambanya yang benar-benar soleh, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita di dunia ini adalah tiada lain tiada bukan hanyalah
menunggu antrian kematian kita. Karena di dunia ini kita hanyalah lewat saja. Dunia ini adalah hanya kita tempat pengembara. Tidak akan kita selamanya. Dunia ini adalah sebagai majratul akhirah, tempat kita mencari bekal untuk kita pulang nanti ke alam kita yang sejati, adalah alamul akhirah. Masuk nerakakah kita? Masuk surgakah kita? Tergantung apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan di dunia ini. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau berbicara sedikit tentang bahaya Habibah Alwi. Kita harus hati-hati, harus waspada. Banyak oknum-oknum Habibah Alwi yang sangat membahayakan kepada kita. Kalau kita sering mengikuti, sering menonton di medsos, di YouTube, sudah benar-benar berserakan, bertebaran, timbul, menjamur seperti sayuran di musim hujan. Kesalahan, kejahatan, kesesatan, ketidakbenaran para kaum-kaum Habibah Alwi ini. Tentu tidak semua, tidak, tapi sangat banyak, sangat mempengaruhi kepada kita. Karena kalau yang baik-baik, yang soleh-soleh, kan kita tidak tahu. Jadi kebanyakannya justru yang muncul di medsos-medsos, kebanyakannya yang kita kenal, justru mereka-mereka itulah yang menjadi oknum. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dengan adanya oknum-oknum para habib ini, bangsa Nusantara banyak yang terdoktrin, yang menjadi radikalis, yang menjadi kasar, yang menjadi arogan, yang menjadi pemecah umat. Na'udzubillahi min dzalik. Justru Al-Fakir katakan sekali lagi, tidak semua habib seperti itu, tidak. Tapi kita harus waspada, karena yang tidak benar itu, karena yang oknum itu justru yang lebih muncul, yang lebih kita kenal, yang lebih kita tahu, yang lebih kita banyak ikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mereka sering mendoktrin, mereka sering berkata, dan mereka sering mengarahkan kita untuk mencintai dia dan untuk meninggalkan ulama pribumi. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu Al-Fakir bicara seperti ini sudah tidak asing lagi, sudah bukan rahasia lagi. Ini adalah sudah diketahui umum. Kenapa? Karena sekarang di zaman digital, jangan medsos, apapun yang kita katakan tentu pasti akan ada di medsos. Walaupun kita tidak sengaja untuk memunculkannya, tidak mempublikannya, tapi banyak orang-orang yang iseng yang memunculkannya. Karena kalau kita lagi bicara, kan ada YouTuber langsung direkam oleh YouTuber, langsung disebarkan oleh YouTuber. Salahkah YouTuber? Ya tidak salah. Tidak salah. Memang sudah zamannya seperti itu. Makanya kita harus waspada. Kita harus waspada di dalam hal berbicara. Jangan sampai kita memberi satu arahan kepada siapapun, terutama yang mengikuti kita. Jangan sampai kita mengarahkan untuk menjadi radikal. Karena bangsa Nusantara ini sudah terdidik oleh para leluhur sopan santun, baik, rangkul, pencinta. Jangan sampai teracuni oleh kekasaran. Tapi mau dibilang apa? Karena sekarang memang kita sudah banyak yang teracuni,
Ya sekarang kita hanya satu, ayo kita sadar. Ayo kita sadar. Kita di mana, kita arahnya kemana, dan kita akan kemana. Satu cara untuk kita bisa sadar, sekarang lagi rame-ramenya polemik nasab ini, jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita untuk mencintai, membabi buta kepada suatu golongan. Jangan. Makanya syaratnya untuk kita bisa matang, syaratnya supaya kita untuk bisa pintar, syaratnya supaya kita untuk bisa baik, ya ikuti kedua belah pihak. Ikuti siaran-siaran, ikuti kajian-kajian, ikuti pengajian-pengajian, ikuti dakwah-dakwah kedua belah pihak tentu. Kalau misalkan ada kegiatan ceramahan, kajian, dan dakwah, safari dakwah keliling, siapapun itu, dari kalangan Ba'lawi kita ikuti, dari kalangan Trahwali Songo kita ikuti, terus channel-channel yang mengkaji, ada channel yang mengkaji tentang Habib Ba'lawi kita ikuti. Ada yang channel-channel mengkaji tentang Trahwali Songo, kita ikuti. Banyak. Misalkan dari kalangan-kalangan Ba'lawi, seperti Gus Rumel, ikuti kajian-kajian Gus Rumel. Ada seperti kajian-kajian Gus Jaini, ikuti. Ada juga kajian-kajian yang mulia Kiai Haji Sukron Makmun, ikuti. Ada Kiai Fahru Roji, ikuti beliau-beliau. Dan kita juga harus mengikuti dari Trahwali Songo. Ada Gus Abbas, ikuti. Ada Sayyid, ikuti. Ada Gus Haji Jajuli, ikuti. Ada Gus Fuad, ikuti. Dan banyak lagi channel-channel yang membahas di dalam hal Trahwali Songo. Jadi ikuti keduanya, dan kita kosongkan hati kita dari condong kepada sesuatu klan. Kosongkan, ikuti keduanya. Insya Allah, kalau kita bisa aktif mengikuti kedua belah pihak, insya Allah kita akan positif. Dan kita akan tidak menyalahkan kepada satu klan, menjelekkan kepada satu klan, menghinakan kepada satu klan, dan tidak merasa kita lebih baik dan lebih bagus, lebih istimewa, lebih pintar, tidak. Kalau kita ikutin keduanya. Tapi kalau kita mengikuti kedua belah pihak, na'udzubillah min dzalik, pasti kita akan tersesat, pasti kita akan terjerumus, dan pasti kita akan jatuh ke lubang yang tidak dikehendaki. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini, kalau bagi orang yang pintar, orang yang berpendidikan, tidak bingung. Karena Nabi telah bersabda, taraktu fikum amroini. Kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara. Idza tamasaktum bihima lam tadilu abada. Apabila berpegang kepada dua buah ini, maka kita akan selalu lurus, tidak akan tersesat untuk selamanya. Apa itu? Yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yaitu Al-Hadis. Bagi yang pintar, tapi bagi yang awam, yang tidak mengerti Al-Quran, yang tidak mengerti Al-Hadis, tentu kita mendengarkan ucapan-ucapan, kajian-kajian daripada ulama sesepuh yang mengaji. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkan sepihak, tentu kita akan tersesat. Jadi kita ikuti keduanya.
Kalau kita mengikuti keduanya, insya Allah, karena kita diberi naluri otak alam pikiran oleh Allah, tentu kita bisa membedakan mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal, mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi pada hakikatnya kita semua diberi naluri oleh Allah untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan, yang Al-Fakir bisa ucapkan, yang Al-Fakir bisa bicarakan. Semoga ini bermanfaat bagi Al-Fakir, khususnya umumnya bagi kita semua. Dan semoga ini menjadi satu wasilah untuk turunnya rahmat Allah kepada kita, sehingga kita selamat dunia akhirat dan kita sukses dunia akhirat. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian demikian, terima kasih. Alhamdulillah minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.